Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Matan Safinatun Najah, di mana kitab ini akan memperdalam wawasan keislaman kita sehingga kita semuanya semakin yakin akan muamalah yang kita lakukan selama menjalankan ibadah dalam Islam. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam air atau al-ma'u qalilun au katsirun, kemudian pasal tentang mujibatul ghusli sittatun dan syurutul furudul ghusli. Nah, ketiga pasal ini akan kita ulas secara singkat, namun kita mencoba untuk memperdalam kajian kita sehingga nanti bisa jadi akan disertai contoh-contoh yang konkret yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, untuk menambah keberkahan pertemuan malam hari ini, mari kita membaca doa sebagaimana tradisi-tradisi ulama zaman dahulu, agar semoga nantinya kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah linajahina wa li jahanikum wa li syairil muslimin. Sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita lanjutkan doa sebelum melakukan pembelajaran yang biasa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihah wa zayyinna bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperdalam bab tentang al-ma, ya, tentang al-ma. Kami bacakan bahwa teks yang ada di dalam kitab ini membahas tentang fasal al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu terdiri dari air yang sedikit dan air yang banyak. Al-qalilu ma dunal qullataini wal katsiru qullataini fa aksar. Air yang dikategorikan sedikit itu kurang dari 2 kolah. Sedangkan air yang banyak itu air yang 2 kolah ataupun lebih. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit kemudian tertimpa najis, ya, terkena dengan najis atau dihukumi najis yang masuk ke dalam air tersebut, wa illam yataghayyar. Jadi air yang sedikit kemudian terkena atau kemasukan najis, maka dia dihukumi air yang najis walaupun tidak berubah. Nah, perubahan nanti apa, nanti kita perjelas. Wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan air yang banyak itu tidak dihukumi najis illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali ada perubahan dalam hal rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Jadi ketika kemasukan najis, ketika 3 hal ini ketika masuk atau ada yang berubah, maka dia baru dihukumi najis. Nah, coba kita perdalam dulu kajian tentang air ini, bahwa sebagaimana yang kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari, air itu merupakan salah satu sarana dalam bersuci dalam mazhab Imam Syafi'i.
madhab Imam Syafi'i salah satunya. Selain ada sarana yang lain ialah debu ya, debu juga bisa. Nah, tetapi air ini memang diutamakan keberadaannya digunakan untuk sarana bersuci, baik itu digunakan untuk wudhu ataupun mandi besar. Nah, ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan sebagaimana dalam sabdanya, dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan kepada kalian semua dari langit air liyutahhirakum. Liyutahhirakum supaya digunakan untuk bersuci pada kalian semua bihi dengan air tersebut. Maka air hujan ini menurut qaulnya ulama, kebanyakan ulama memang dihukumi suci, maka boleh digunakan untuk bersuci. Pertama air hujan, yang kedua air laut, kemudian air sungai, ketiga ada air dari mata air atau air sumber, kemudian ada air es atau air salju, kemudian air embun. 7 hal ini. Nah, air laut kenapa alasannya suci? Ya, karena memang air laut itu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Karena sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, air laut itu suci airnya, al-hillu maitatuhu. Jadi halal bangkainya, halal bangkai dari hewan atau binatang dari laut. Nah, ketujuh macam air inilah yang biasanya dinamai dengan para ulama itu air mutlak. Karena air yang berada di sekitar kita itu nanti digolongkan menjadi 4. Ialah macam-macam airnya adalah 4. Dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air mutlak. Seperti yang telah disebutkan tadi, contohnya ada 7 air tadi. Yakni air mutlak itu adalah air yang suci, lagi mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Air mutlak ini bisa digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Kemudian yang kedua, air musyammas, yakni air yang kena sinar matahari sampai panas, yang berada di dalam bejana besi ataupun logam ya, kemudian terkena matahari sampai panas. Nah, bagaimana hukum menggunakan air ini? Maka air ini suci, mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan bersuci. Maka kalau makruh ya sebaiknya tidak memakai ini. Kemudian yang ketiga ada air musta'mal, yakni air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak mensucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tetapi kalau belum berubah rasa dan baunya masih tetap suci. Artinya suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu? Ya seperti air teh, itu kan suci. Air dari minyak, itu kan suci. Kemudian air dari minyak kelapa atau air kelapa. Nah, ini suci. Boleh kita pakai, boleh kita pegang dan tidak najis. Tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak sah hukumnya. Kemudian ada air yang najis, yakni air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Tetapi kalau air itu banyak menjadi najis sebab bercampur dengan barang najis sampai berubah rasa atau baunya. Jadi kalau air sedikit itu ketika terkena najis, kemudian air itu dikatakan sebagai air yang najis, air najis. Kemudian kalau air yang banyak, inilah air yang terkena najis tetapi berubah 3 sifat tadi, baik baunya, rasanya, atau warnanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang akan diperjelas di dalam kitab ini nanti. Sehingga air itu dalam kitab ini Syekh Salim bin Smir Al-Hadrumi itu berkata bahwa air menurut kaidah syariat dibagi menjadi 2, yaitu air yang sedikit dan air yang banyak. Al-qalilu madunal qullatani bi an naqasa minhuma aksar min ridlaini. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Sekiranya kurangnya dari 2 kolah tersebut adalah lebih banyak dari 2 kati.
Nah, 2 kolah itu seberapa? Nanti kita perjelas. Nah, sedangkan air yang banyak itu apa pengertiannya? Nah, karena tadi al-ma'u qalilun wa katsirun, golongannya kan ada seperti itu. Al-ma'u katsir itu qullataini fa aksar min mahdil ma'i yaqinan walau musta'malan. Sedangkan air banyak, air yang dikatakan air banyak adalah air 2 kolah atau lebih, dengan catatan air tersebut adalah air murni secara yakin meskipun berupa air mustakmal, ya. Meskipun mustakmal itu walaupun kalau sudah banyak ya tetap namanya air banyak, namanya air yang banyak. Nah, bagaimana kadar dari banyak atau sedikit itu? Ya ukurannya adalah 2 kolah tadi. Nah, 2 kolah itu menurut berbagai pendapat itu macam-macam. Menurut An-Nawawi misalnya 2 kolah itu ukuran 55 atau 56 kubik, ya. Jadi panjang, lebar, tinggi wadah air itu adalah 55,9 atau 56 cm kubik. Yang biasanya yang di dalamnya sekitar ada 175 liter. Kemudian menurut Ar-Rafi'i itu ada 56 sekian cm kubik. Menurut kebanyakan orang, kalau ulama-ulama Indonesia biasanya atau ulama-ulama yang banyak menyebut itu 2 kolah itu seukuran 60 cm kubik, ya. 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi. Ini adalah 2 kolah. Kalau penuh semuanya airnya, yang biasanya volume air itu mencapai sekitar 188 liter. Nah, itu kebanyakan di dalam 2 kolah tadi. Kemudian kalau menurut Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Biro dalam kitab At-Tadhib fi Adillati Matan Abi Syuja yang biasanya dulu dibahas, itu ukurannya adalah kurang lebih 190 liter. Nah, kalau galon itu kan ada 19 liter ya, 1 galon. Maka kalau 2 kolah ya tinggal kita ngalikan ada 10 galon. Nah, 10 galon inilah yang nantinya bisa dianalogikan itu ukuran dari 2 kolah. Semoga dipahami ya. Jadi air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah, air yang banyak itu adalah air yang 2 kolah atau lebih. Ukuran 2 kolah kira-kira kalau mudahnya adalah 60 cm kubik, jadi volume airnya. Kalau mudah lagi itu adalah 10 galon atau 190 liter. Secara mudah seperti itu. Nah, bagaimana hukum air yang sedikit? Hukum air yang sedikit itu maksudnya hukum air sedikit dapat menjadi najis ya, karena kejatuhan najis yang menajiskan ya. Jadi yang menajiskan meskipun air sedikit tersebut tidak berubah ya. Kalau air satu timba yang hanya berisi 10 liter misalnya, kemudian terkena najis, maka itu juga dikatakan sebagai air yang najis karena sedikit dia. Nah, najisnya berupa apa ya? Bisa berupa tai atau kencing atau hal yang lain. Nah, jadi berupa kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Nah, maka air yang kurang dari 2 kolah itu bisa jadi kalau kejatuhan najis maka dia dikatakan najis atau mengandung najis. Apakah ada najis-najis yang dimakfu? Ada. Nah, ada najis-najis yang dimakfu ya, terlepas dari pembahasan itu semuanya. Najis-najis yang dimakfu itu biasanya berupa bangkai yang tidak mengalirkan darah. Nah, bangkai yang tidak mengalirkan darah artinya kalau terkena air ya, misalnya lalat yang mati itu bukan bangkai itu kan najis, tetapi najis ini dimakfu ketika terkena di dalam air. Karena lalatnya cuma 1, beda lagi kalau lalatnya 1 kerenjang misalnya gitu ya, tetap najis kalau seperti itu. Nah, kecoa, kemudian nyamuk, semut. Nah, karena bangkai-bangkai itu ketika mati dan ketika terpisah dari raganya, ketika dipisah ya, itu tidak ada darah yang mengalir. Nah, kemudian ada najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata, kemudian yang masuk ke dalam air yang sedikit. Kemudian ada najis yang berada di alat kelamin hewan yang suci selain milik anak Adam. Kemudian ada kotoran ikan yang tidak sampai merubah sifat-sifat air. Ya, jadi kalau
kalau kamar mandi kita kasih ikan kemudian ada kotorannya tetapi tidak sampai merubah sifatnya air, maka tidak menjadi najis. Kemudian ada bahan sarang lebah madu, kemudian kotoran burung yang berada di air meskipun itu bukan termasuk burung-burung air, dan kotoran tikus yang mengenai air yang sedikit. Nah, kotoran tikus yang kecil kan kecil, kotoran lalat apalagi. Nah, inilah yang najis-najis yang dimakruh. Oke, bagaimana kemudian kelanjutannya al-ma'u al-katsir, hukum air yang banyak. Nah, hukum air yang banyak ini tidak menjadi najis sebab terkena najis kecuali rasanya telah berubah atau warnanya atau baunya. Ya, 3 hal ini apabila salah satunya berubah, karena menurut ulama tidak harus tiga-tiganya ya, tapi salah satunya ada yang berubah, itu bisa dihukumi najis. Apabila air yang banyak ini terkena najis, beberapa waktu kemudian air tersebut baru berubah, maka tidak dihukumi najis selama tidak diketahui kalau ahli hibroh atau mengatakan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh najis yang sebelumnya telah mengenainya. Artinya kalau baru terkena tapi ternyata tidak berubah, baru 1 bulan kemudian atau 1 minggu kemudian baru berubah, maka tidak dihukumi najis kalau 2 qolahnya seperti itu. Artinya yang mengubah najis itu adalah sesuatu yang masuk kemudian yang memang langsung mengubah sifat dari air tersebut. Nah, hukum air yang mutaghayyir karena benda suci itu bagaimana? Jadi ada air yang berubah, perubahan itu di atas ada air yang berubah yang tetap dihukumi suci, mensucikan. Berubah tetapi tetap suci. Itu contohnya apa? Air yang berubah sedikitnya, jadi sedikit saja yang berubah. Jadi air yang banyak, tapi perubahannya sedikit. Kemudian air yang berubah banyak tetapi perubahannya tersebut masih diragukan. Artinya ini warnanya memang warna air atau enggak gitu lah, atau warna cat atau warna dari wadah dari air itu. Ini masih ragu ketika kita melihatnya. Karena secara kasat mata itu sudah 2 qolah, tetapi karena kita masih ragu, artinya ya tetap dihukumi suci. Nah, ada lagi air yang hukumnya berubah ya, hukum air berubah tetapi tetap suci. Ada air yang berubah sebab benda yang menyandinginya tidak larut, yaitu perubahan yang dapat dibedakan oleh pandangan mata atau perubahan yang masih dapat dipisahkan dari air, seperti air yang terkena minyak dan kayu yang meskipun keduanya memiliki bau, wangi, dan perubahan sebab benda yang air tidak dapat terhindarkan darinya, baik asli muncul dari tanah atau seperti lumpur. Nah, yang seperti ini maka tetap boleh, tetap dihukumi suci walaupun berubah. Nah, dengan demikian air-air dalam contoh di atas adalah air yang suci, mensucikan. Air suci yang mensucikan. Kemudian ada air yang mengalir ya. Air yang mengalir. Bahwa hukum-hukum air yang mengalir adalah seperti hukum-hukum air yang diam, tenang, seperti yang telah disebutkan tadi. Akan tetapi, objek hukum dalam air yang mengalir adalah aliran air itu sendiri, bukan seluruh airnya. Jadi, bagaimana kondisi alirannya? Bukan langsung kalau selangnya ini ada 100 meter misalnya gitu. Kalau dikumpulkan airnya itu sudah 2 qolah, bukan 100 meter ini diakumulasi, tetapi bagaimana air yang mengalir tadi. Nah, ketika terkena atau ketika kita manfaatkan untuk bersuci, hukumnya bagaimana? Jadi kondisinya apakah memang sudah masih jernih atau memang tidak terkena najis dan lain-lain. Hukumnya sama dengan air yang diam tadi. Oke, ini pembahasan tentang air. Semoga pembahasan yang singkat ini bisa menjadi pemicu kita ya. Intinya air itu memang sarana yang memang efektif dalam rangka menghilangkan najis, akan tapi kita juga harus hati-hati dalam menggunakan air, karena kalau air yang kurang dari 2 qolah kemudian kita tidak hati-hati, ketika terciprat atau kena percikan air yang mustakmal, air yang pernah kita pakai, maka hukumnya adalah mustakmal. Kalau sudah mustakmal, maka kalau kita gunakan itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, maka harus hati-hati. Sehingga air ini menjadi urgent posisinya dalam bab toharoh ya, bab bersuci di dalam Islam itu tadi. Nah, monggo kalau ada pertanyaan langsung klik kolom komentar. Jangan lupa
like, share, and subscribe ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pembahasan air itu menjadi penting. Nah, bagaimana penggunaan air itu kalau 2 kolah atau lebih itu mungkin tidak ada masalah dalam penggunaannya. Tetapi kalau air itu kurang dari 2 kolah maka kita harus hati-hati. Misalnya ketika berwudu, maka wudu kita itu harus mengalirkan air dari atas ke bawah. Atau kita memakai sarana lain untuk bersuci ialah memakai gayung atau memakai selang dan lain-lain. Yang jelas tidak langsung kita mengambilnya dari bak mandi yang kurang dari 2 kolah tadi. Karena kalau tidak hati-hati dan salah niatnya bisa jadi air tersebut menjadi mustakmal. Dan kalau sudah mustakmal tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Ia suci tetapi tidak mensucikan. Adik-adik harus hati-hati. Kita semuanya harus hati-hati. Nah, untuk kamar mandi monggo dicek masing-masing ya tugasnya. Kamar mandi di rumah masing-masing coba dicek apakah sudah masuk 2 kolah atau belum. Nanti kita cek bersama. Kamar mandi di rumah coba dicek sudah masuk 2 kolah atau belum. Kalau sudah masuk 2 kolah berapa ukurannya atau kira-kira berapa liter isinya. Kalau belum itu kira-kira berapa liter juga. Kemudian bagaimana cara penggunaannya. Kalau 2 kolah itu mungkin tidak masalah, kita langsung berwudu di atas tempat bak mandi kita, tidak masalah. Tetapi kalau kurang dari 2 kolah maka kita harus berwudu di luar itu atau kita memakai sarana lain untuk mengambil air tadi. Oke, semoga dipahami ya. Mari kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Pasal ini membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi ada mandi wajib ya. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada yang mandi mubah. Kalau mandi yang kita lakukan sehari-hari, kalau niatnya kurang pas atau tidak ada niat, maka itu nanti mandi mubah. Nah, bagaimana kalau mengubah mandi mubah itu kepada mandi yang sunnah, itu maka tergantung niatnya nanti. Misalnya kalau kita niat agar nanti kalau setelah mandi itu biar bisa semangat untuk belajar, kemudian semangat untuk menimba ilmu, semangat untuk pergi ke kampus, kemudian semangat untuk bertemu dengan teman, biar wangi dan lain sebagainya, maka bisa jadi itu sunnah untuk dilakukan. Maka tergantung niatnya. Tetapi ada hal yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujil mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. 6 hal yang mewajibkan kita untuk mandi. 6 perkara. Ya, 3 perkara diantaranya ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Masing laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan 3 sisanya itu dialami hanya perempuan saja. Nah, tiga hal itu tadi apa? Yang pertama atau 6 hal langsungnya yang dialami laki-laki maupun perempuan itu adalah masuknya kasyafah atau zakar ya, mohon maaf masuknya zakar ke dalam farji. Nah, zakar ini kasyafah ya. Kasyafah itu yang zakar itu tadi. Kemudian yang kedua keluarnya sperma, laki-laki ataupun perempuan mengalami, mati, laki-laki ataupun perempuan mengalami. Kemudian tiga lainnya adalah pertama yang hanya dialami perempuan, yakni haid, kemudian nifas dan juga wiladah atau melahirkan. Nah, melahirkan. Ke-6 hal ini perlu kita pahami bersama ya, coba kita rinci satu persatu bahwa yang dimaksud masuknya kasyafah ke dalam farji itu apa sih? Ya masuknya zakar ke dalam farji, ke dalam farjinya perempuan ya. Jadi masukkan keseluruhan ataupun sebagian ya, yang penting itu masuk kategori kasyafah ke dalam farji ya. Nah, maksud dalam farji di sini itu baik kubulnya perempuan ataupun binatang ya. Ya apapun lah, pokoknya masuk farji. Namanya ulama fikih itu biasanya dirinci ya, lebih rinci bahwa yang dimaksud farji itu apakah hanya farjinya manusia? Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan juga masuk. Kalau dia memasukkan farji ke binatang ya tetap
nanti mewajibkan mandi. Kemudian laki-laki ataupun perempuan. Kemudian maksudnya dimasukkan ke laki-laki ataupun perempuan, dimasukkan ke anak kecil ataupun orang dewasa, ataupun yang sudah tua, yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Pokoknya sesuatu itu kalau memang sudah dimasukkan ya wajib mandi. Nah, diwajibkan mandi juga atas perempuan yang farjinya kemasukan, ya, kemasukan. Kalau tadi itu laki-laki yang memasukkan, kalau perempuan yang kemasukan bagaimana? Itu juga wajib mandi. Meskipun tadi sama, jadi meskipun sesama manusia ataupun dengan binatang, ataupun antara yang hidup dengan yang mati, antara mayit, antara laki-laki dengan laki-laki perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, ataupun dengan yang anak kecil, pokoknya kalau kemasukan ya wajib mandi. Nah, kemudian kalau mayitnya bagaimana? Nah, kalau yang dimasuki tadi yang hidup misalnya, kemudian yang mayit bagaimana? Kalau mayit ya tidak wajib mandi, tidak wajib mengulang mandinya. Nah, baik kemasukan ataupun dimasuki, baik kemasukan atau dimasuki. Kalau mayit ya, tapi kalau yang masih hidup ini wajib mandi. Nah, adapun sobi atau anak kecil dan orang gila yang farjinya dimasuki orang menjadi berstatus junub secara pasti, ya, artinya ya wajib mandi. Begitu juga yang berstatus junub jika memasukkan farjinya. Nah, kalau anak kecil yang kemasukan seperti itu, mohon maaf, anak kecil yang kemasukan seperti itu walaupun dia belum balik ya, dia kan aslinya belum balik ya, tetapi karena kemasukan kemudian dia junub, ya otomatis dia sudah dihukumi tamyiz. Maka hukum mandinya adalah sah. Nah, dan ia telah tamyiznya, telah mandi dan ia telah sah, dan tidak wajib atasnya mengulang mandi tersebut ketika ia telah balik artinya. Nah, begitu. Jadi ini perlu hati-hati. Oke. Kemudian tentang mandi tadi. Nah, kewajiban mandi sebab masuknya kasyafah ke dalam farji adalah baik mengeluarkan sperma ataupun tidak. Ya mohon maaf. Jadi masuk saja walaupun tidak keluar itu tetap tetap dihukumi mandi. Nah, dalil kewajiban mandi karena menancapkan kasyafah atau dzakar tadi ke dalam farji adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika dua persunatan saling bertemu dan atau satu persunatan mengenai persunatan yang lain, maka wajib melakukan mandi. Nah, maka wajib melakukan mandi. Aku dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan itu, artinya melakukan hubungan badan ya. Kemudian kami mandi. Berarti ini kan termasuk hukum mandi. Nah, bagaimana dengan keluarnya sperma? Sperma itu juga mewajibkan mandi. Keluarnya sperma adalah mewajibkan mandi besar. Ya. Saat pertama kali ataupun sudah berulang-ulang, ya. Baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, tidur misalnya, sadar ataupun tidak sadar, baik dari lubang biasa ataupun lubang yang luar biasa. Artinya lubang biasa ya lubang yang keluar sperma. Apakah ada orang yang keluar dari lubang yang luar biasa? Ya ada. Bisa jadi itunya tertutup ya kemudian keluar dari jalan lain. Nah, kewajiban mandi karena keluar sperma disyaratkan bahwa sperma yang keluar benar-benar keluar secara jelas dan terpisah dari batang dzakar laki-laki, atau nyata keluar sampai pada bagian yang wajib dibasuh. Artinya memang benar-benar terpisah ya dari dzakar itu. Jadi belum masih bukan di dalamnya ya, tetapi sudah terpisah ya. Tetapi sudah terpisah. Ketahuilah kalau ciri-ciri sperma itu bagaimana. Nah, sperma itu ini dialami oleh laki-laki ataupun perempuan ya, dialami laki-laki ataupun perempuan. Ciri-ciri spermanya apa? Sperma memiliki bau seperti bau adonan roti atau bunga sari kurma ketika sperma masih basah. Sedangkan ketika sperma telah kering, maka baunya seperti bau putih-putih telur kalau sudah kering. Kemudian sperma itu keluar dengan muncrat. Allah berfirman, manusia itu diciptakan dari air yang muncrat yang dituangkan ke dalam rahim tadi ya. Jadi di dalam surat apa itu tadi? At-Tariq Ingkul nafsil ma'alaiha khuliqal insana
dalam surat At-Tariq kalau nggak salah, surat ayat 6. Nah kemudian untuk sperma itu ada rasa enak, ya, rasa enak ketika mengeluarkan sperma tadi. Jadi nikmat rasanya, bukan seperti biasa lah. Kalau kita mengeluarkan sesuatu yang mirip sperma, kemudian tidak memiliki sifat-sifat seperti ini, bagaimana? Ya itu bisa jadi adalah air yang karena kecapean, ya, karena termasuk jenis air yang lain yang kita keluarkan. Maka coba ditelusuri apakah enak keluarnya, apakah itu muncrat atau tidak, ataukah bau atau tidak. Nah itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tentang haid, ya, tentang haid. Jadi kalau yang sebelumnya mati, ya, mati ini juga termasuk yang mewajibkan mandi, ya. Jadi kalau yang namanya mati ya sudah wajib dimandikan. Tetapi kewajiban mandi itu bukan kepada mayitnya, ya, tapi orang yang hidup, ya. Orang yang hidup itu wajib memandikan, kan nggak bisa mayit mandi sendiri. Oke, selanjutnya haid, ya. Jadi haid itu adalah perkara yang mewajibkan mandi. Haid itu adalah darah yang secara tabiat keluar dari dasar rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Nah, rahim itu kan berada di dalam farji yang memiliki lubang sempit dan ruang luas seperti guji, ya. Lubang sempit tersebut mengarah ke lubang farji yang mana sperma masuk melaluinya. Nah, setelah sperma masuk, lubang sempit tersebut akan menutup dan tidak bisa menampung sperma lain. Oleh karena ini, Allah memberlakukan hukumnya bahwa Dia tidak akan menciptakan seorang anak dari sperma dua laki-laki yang berbeda. Nah, bisa jadi, ya, karena mohon maaf kalau sudah ada sperma yang masuk itu otomatis pembuahan itu tertutup, ya, tertutup. Kemudian karena tertutup proses pembuahan sudah berjalan, maka tidak akan terjadi double anak, ya. Double anak ini dari anaknya siapa ini sebenarnya, kan gitu. Nah, kalau sudah dibuahi, ya, sudah masuk pada sel telur. Kalau sudah masuk sel telur itu secara otomatis tertutup dari sperma yang lain. Karena yang masuk hanya cuma satu sperma dari jutaan sperma atau berapa puluh juta sperma yang masuk. Nah, kalau kita mengatakan ada haid, ada juga istihadah, ya. Ada haid, ada istihadah, maka harus dibedakan. Kalau haid itu biasanya rutin, ya, rutin yang keluarnya biasanya 1 minggu, ya. Kalau paling sedikitnya 1 hari 1 malam, kemudian keadaannya itu 1 minggu. Kalau yang paling banyak itu 14 hari. Nah, maka ada darah istihadah, ya. Darah haid itu yang mewajibkan mandi. Akan tapi ada darah istihadah, adalah darah yang penyakit yang keluar dari otot-otot lubang farji di bagian pangkal rahim, baik keluarnya setelah darah haid atau sebelumnya. Setelah haid ataupun sebelumnya. Harus coba dibedakan, ya. Jadi perempuan itu harus mengetahui kapan dia akan keluar atau dia biasanya keluar darah haid. Maka harus memiliki kalender atau tanggalan sendiri kapan dia keluar, kapan tidak, kemudian ditandai. Karena banyak-banyaknya haid itu adalah 14 hari, maka kalau di luar itu bisa dikatakan darah istihadah. Nah, tuh coba ditelusuri, dan ini kasuistik, artinya subjektif, ya, tergantung individu masing-masing. Kemudian ada dalil bahwa kewajiban mandi sebab haid itu apa, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbalatil haidata fada'as shalah fa idza dhahaba qadruha fa'ghsili anka ad-dama was-shalah. Nah, ketika perempuan mengalami haid, maka janganlah ia melakukan sholat. Apabila masa haid telah usai, maka basuhlah darah haid dan baru sholatlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan kemudian mandilah dan sholatlah. Itu. Kemudian ada nifas. Nifas ini apa? Nah, perkara keempat yang mewajibkan mandi itu adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar seusai rahim telah kosong dari kehamilan. Meskipun darah tersebut berupa darah kempal atau daging kempal sebelum terlewatinya masa minimal suci. Masa minimal suci adalah 15 hari. Nah, kalau
Kalau seorang perempuan telah melahirkan, maka biasanya ada darah yang keluar setelah melahirkan tadi, yang biasanya paling banyak 60 hari. Paling banyak 60 hari sampai bersih, sampai rahim ini bersih, karena pada saat itulah nifas itu melakukan mengeluarkan darah yang bersifat pembersihan rahim. Jadi sesuatu yang memang nempel-nempel itu, yang memang sisa-sisa dari bayi-bayi itu, yang bawaan bayi itu keluar sedikit demi sedikit, baik itu berupa gumpalan ataupun darah yang mengalir. Nah, darah yang mengalir. Oke. Ada juga wiladah, ya, ada juga wiladah. Bahwa kalau wiladah itu yang mengiringi ketika lahir, yang mengiringi ketika lahir. Meskipun baru melahirkan salah satu anak dari 2 anak kembar misalnya. Kalau ada 2 anak kembar, kemudian yang satu lahir di hari Senin, yang anak yang kedua ternyata belum lahir-lahir, sampai menyusul di hari yang selanjutnya, hari yang kelima baru lahir, hari Jumat misalnya baru lahir. Maka yang pertama ini juga mewajibkan mandi kalau bisa mandi. Kenapa kok mandi? Kalau disarankan mandi karena memang kalau perempuan habis melahirkan itu tenaganya kan habis. Nah, kalau tenaganya habis, kalau digunakan untuk mandi itu akan fresh kembali. Nah, coba termasuk ketika nanti setelah haid, kemudian itu untuk menetralisir. Mandi itu sebenarnya untuk menetralisir, kemudian keluar sperma habis berhubungan badan, itu kan capek dan manusia itu sangat manusiawi, dan akhirnya untuk menghilangkan itu agar bersemangat kembali, bagaimana? Salah satunya mandi. Coba ditelusuri nanti yang ilmu ahli biologi, bisa ditelusuri itu semuanya. Nah, kemudian ada wiladah. Nah, wiladah tadi yang mewajibkan mandi ketika orang mengiringi mandi tadi. Kemudian ada perkara yang keenam yang mewajibkan mandi adalah mati, ya, bagi orang muslim yang bukan syahid. Adapun orang-orang kafir yang mati maka tidak wajib dimandikan, tetapi hukumnya boleh dimandikan, boleh. Nah, orang muslim yang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan haram kata Rasulullah dimandikan, karena sabda Rasulullah, orang yang muslim mati syahid janganlah kalian mandikan mereka, karena setiap luka dari mereka akan semerbak menjadi bau misik dan menjadi saksi. Nah, semerbak menjadi bau misik di hari kiamat. Jadi luka-lukanya orang yang mati syahid itu menjadi misik, sangat harum. Termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, ada bayi yang gugur atau bayi yang keguguran, bayi yang tidak mengalami kehidupan, yang dilahirkan setelah waktunya, artinya sudah 4 bulan, ya, sudah dikatakan bayi, ya, kalau sudah 4 bulan itu karena di dalamnya sudah, jasadnya sudah lengkap, kemudian ruhnya sudah ada, kemudian kemudian organ-organ tubuhnya sudah bekerja dan lain-lain, itu sudah dikatakan bayi setelah 4 bulan. Maka kalau tiba-tiba mati dalam kandungan, ini tidak wajib mandi. Nah, jadi kalau mati kemudian tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka tidak wajib dimandikan. Tetap boleh dimandikan, tetapi boleh, ya, hukumnya boleh tetapi tidak wajib kalau untuk bayi. Nah, itu tentang mandi besar. Nah, bagaimana sekarang caranya mandi besar? Nah, cara mandi besar itu adalah faslun syurutul furudul ghusli isnani. Jadi furudul ghusli, fardunya mandi itu ada 2. Fardunya mandi ada 2. An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Yang pertama adalah niat. Yang kedua itu adalah meratakan ke seluruh badan, artinya meratakan air ke seluruh badan. Nah, rukun-rukun mandi yang pertama itu niat. Misalnya orang yang junub berniat menghilangkan junubnya, orang yang haid atau nifas berniat menghilangkan haid atau nifasnya, atau masing-masing dari mereka yang berniat melakukan mandi atau berniat melakukan fardu mandi. Nah, niatnya bagaimana? Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari an haidin atau an nifasin an wiladatin atau an junubin, itu lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari an haidin lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Itu niatnya. Lah, niat ini kapan?
Niat mandi ini wajib bersamaan dengan awal bagian yang dibasuh. Baik yang dibasuh itu adalah bagian bawah tubuh dulu, atau bagian atasnya dulu, atau bagian tengahnya dulu. Karena seluruh tubuh orang junub adalah seperti satu anggota utuh. Jadi kalau kita mandi kemudian diawali tangan kanan, maka pada saat membasuh tangan kanan pertama itu ya harus niat, diiringi dengan niat. Nah, dengan demikian kewajiban menyertakan niat dengan awal bagian yang dibasuh adalah agar bagian tersebut dianggap sah, bukan agar niatnya sah, karena niatnya tetap sudah sah meskipun tidak dibersamakan ya. Niatnya itu tetap sah ya. Artinya kan gini, kalau jenengan sudah mandi lama tetapi ternyata lupa niat, baru niat ketika mau membasuh kaki gitu. Baru niat mau membasuh kaki, maka yang dihukumi sah mandi itu ya baru kakinya yang dibasuh. Kemudian yang lain ya harus diulangi lagi karena baru niat ketika membasuh kaki. Yang lain harus diulangi membasuhnya. Itu maksudnya. Nah, kemudian rukun mandi yang kedua itu adalah meratai tubuh. Jadi diratakan air itu ke dalam tubuh pada bagian luar atau zahirnya ya, tidak dalam-dalam tapi luarnya saja. Termasuk bagian zahir tubuh adalah hidung, kemudian ujung jari, yang kedua terbuat dari kemudian jari-jari, sela-sela jari, kemudian kuku dan lain-lain. Wajib dikenai air juga. Nah, wajib dikenai air. Oke. Kemudian sunnah-sunnah mandi besar. Kalau tadi fardunya hanya 2 ya, niat sama meratakan. Yang penting rata semuanya mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ujung kaki sampai rambut-rambut, sela-sela rambut ini harus dipastikan masuk semua air itu. Pokoknya sekiranya anggota zahir kita, zahir di dalam tubuh kita, zahir tubuh kita ini semuanya harus terkena dari air tadi. Jadi harus rata semuanya, pastikan semuanya terkena. Maka harus disela-sela sambil digosok-gosok. Nah, kesunahan mandi itu mulai dari yang awal membaca basmalah. Kemudian yang kedua membasuh kotoran terlebih dahulu. Jadi kalau ada kotoran-kotoran ya dihilangkan dulu. Baik kotoran seperti sperma, ingus, najis, wadi, madhi. Nah, membasuh kotoran yang dianggap sebagai kesunahan mandi adalah ketika najis tersebut bukan najis mughalladhah atau hukmiyah atau ainiyah yang dapat hilang dengan sekali basuhan. Maka menghilangkannya sebelum mandi merupakan syarat bukan kesunahan ya kalau najis mughalladhah tadi hukmiyah. Nah, itu. Jadi kalau ada kotoran-kotoran dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Kalau masih ada sisa-sisa darah-darah yang nempel ya dibersihkan dulu semuanya. Itu kesunahannya. Itu kesunahan dari mandi. Membaca basmalah menghilangkan kotoran. Kemudian sebelum mandi itu berwudu. Nah, kemudian ada membasuh air sebanyak 3 kali setiap anggota badan. Itu juga kesunahan. Yang kelima bisa menyela-nyela rambut air sebanyak 3 kali. Kemudian dengan jari-jari ini dengan air sebelum menuangkan air untuk mandi. Kemudian mengawali basuhan pada separuh tubuh yang kanan. Yang kanan dulu dibasuh baru yang kiri. Mengawali basuhan pada bagian atas tubuh, jadi yang atas dulu. Kemudian menggosok-gosok tubuh. Jadi ngosoi bahasa Jawa nih. Kemudian menghadap kiblat. Jadi pada saat mandi menghadap kiblat. Mandi di tempat yang sekiranya orang yang mandi tidak terkena percikan air basuhan. Kenapa? Karena air ini adalah air mustakmal. Jadi karena sudah kita gunakan untuk bersuci. Kalau nyiprat, maka cipratannya ini ke dalam air yang lain dihukum mustakmal nanti begitu. Kemudian menggunakan penutup di tempat yang sepi ya, nggak boleh di keramaian. Ini ternyata sunnah juga. Kemudian menjadikan wadah air yang luas di sebelah kanan dan wadah air yang sempit di sebelah kiri. Jadi ada caranya, sunnahnya. Tidak melakukan isti'anah atau meminta tolong orang lain untuk membasuhkan. Nah, kecuali karena udzur. Jadi harus dibasuh sendiri. Membaca 2 syahadat setelah mandi. Ini yang belum mungkin perlu kita lakukan ya. Jadi setelah mandi itu kita disunahkan untuk membaca syahadat. Kenapa? Karena idealnya orang yang sudah mandi itu bersih zahirnya ya, secara zahir bersih, kemudian secara batin pun kita coba harus bersihkan. Nah, itu. Oke, kemudian berkumur, istinsyak, kemudian memasukkan air dalam hidung, kemudian
sunnah ya. Air yang digunakan mandi sebanyak 1 sok jika memang mencukupi, kemudian memberikan perhatian lebih pada bagian lipatan-lipatan ya. Jadi kalau ada telinga-telinga, ada lipatan-lipatannya, ini coba digosok-gosok ya, sampai keluar. Nah, kalau ada kesunahan, ada kemakruhan. Makruh ketika mandi besar itu ketika yang pertama menggunakan air secara berlebihan. Jadi walaupun harus rata semua, tetapi kan kita pelan-pelan kemudian diratakan, jadi kan nggak masalah. Kemudian melakukannya lebih dari 3 kali. Jika hitungan 3 kali tersebut telah diyakini dan status air sendiri adalah milik orang yang mandi, artinya ya nggak boleh lebih dari 3 kali. Kalau memang sudah rata 2 kali, 3 kali kan kesunahannya, 3 kali sudah rata ya sudah, tidak boleh mengulang lagi. Nah, kemudian tidak dimakruhkan membasuh kepala saat berwudu meskipun perintah asalnya hanya mengusap sebagian kepala. Kalau setelah mandi itu wudu. Dengan membasuh itu dapat menghasilkan nadhofah atau bersih ya, bersih. Kemudian kalau makruh lagi ketika mandi besar adalah kurang dari 3 kali, meskipun hitungan 3 kali tersebut tidak diyakini kecuali ada hajat, misal dingin ya. Kalau dingin ya sudah 1 kali saja, yang penting rata. Tapi kalau sunnahnya ya 3 kali. Kalau kurang dari 3 kali itu kebalikan, sunnah adalah makruh. Kemudian melakukan mandi atau wudhu di dalam air yang diam, sekalipun air itu banyak bagi orang yang junub ketika tidak ada udhur. Sekiranya ia berdiri dengan menyelam di dalam kolam air sambil berwudhu atau mandi dengan catatan jika kolam air tersebut tidak berada di masjid. Jika berada di masjid maka dihukumi haram. Artinya melakukan mandi atau wudhu di dalam air yang diam, sekalipun air itu banyak. Ini makruh ya, makruh. Jadi tiba-tiba langsung tenggelam, kemudian setelah tenggelam hilang. Jadi langsung bersuci itu. Oke, mungkin ini penjelasan singkat dari kami tentang hukum-hukum air, macam-macam air, kemudian perkara yang mewajibkan mandi dan juga fardunya mandi. Semoga hal ini menjadi inspirasi bagi kita bersama, lebih memantapkan kita bahwa ternyata Islam itu telah mengatur sedemikian rinci kehidupan kita agar kehidupan kita itu lebih baik ya, agar lebih baik, karena pasti ada hikmah di balik keteraturan ini, pasti ada hikmah di balik syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam Islam. Semoga ada manfaatnya, dan mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa bersama. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihana wa qarabana lana fi dinina, rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna halalan tayyiban waftah lana futuhan hikmatan yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'a khotoya wardu anna kulla ahwalina wa barik lana fima a'taita wa khtim lana husnal khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.